Untuk biaya operasi ibu saya setuju. Iklan itu menawarkan bayaran besar untuk punya anak. Wanita cantik itu tiba-tiba naik ke tempat tidur saya. Tanda tangan perjanjian ini. Uang muka 200.000 akan langsung masuk ke akunmu. Jika kamu melahirkan anak perempuan untukku, aku akan mentransfer 1 juta. Sebanyak 3 juta akan langsung dikirimkan ke akunmu, namun setelah semuanya selesai, kamu harus segera pergi dengan uang itu tanpa menoleh ke belakang, dan setelah itu, kita akan menjalani hidup masing-masing tanpa ada lagi keterlibatan di antara kita. Bagaimana menurutmu tentang tawaran ini? Oh iya, bos. Apakah istrimu itu jangan-jangan seperti tang berat ya? Kamu ini ternyata cukup pilih-pilih. Astaga, Sudah beres? Ini adalah kakak ipar? Sayang. Sungguh mengejutkan. Serius, aku benar-benar terpesona karena tubuhnya begitu sempurna. Sungguh luar biasa. Aku tidak bisa mempercayai betapa luar biasanya tubuhnya. Sungguh menakjubkan dan mempesona. Benar-benar membuatku kagum. hei, apa yang sebenarnya ada di pikiran anak ini? Kami hanya meminta kamu untuk melakukan prosedur bayi tabung. Jadi jangan-jangan kamu malah ingin bermain-main dengan kakak iparmu? Tidak. Tidak mungkin, bagaimana saya berani. Berani-beraninya kamu. Jangan banyak bicara, cepat tanda tangan. Oh, baiklah. Ini tidak masalah. Baiklah, mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Apa? Masih harus pemeriksaan kesehatan? Kalian tidak berniat mengambil ginjal saya, kan? Apa yang kamu khawatirkan? Pemeriksaan kesehatan ini hanya untuk memastikan kondisi tubuhmu optimal, sehingga anak kita bisa lahir dengan sehat dan sempurna. Oh, tapi tenang saja. Semua biaya akan saya tanggung. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Baiklah, saya setuju dengan perjanjian ini. Masuk mobil. Mobil impian setiap pria. Wah, bagaimana menurutmu? Suka? Kalau iya, selama kamu bisa punya anak laki-laki, mobil ini jadi milikmu. Sayang, Sayang, sudah keluar. wah, hasil pemeriksaan kesehatanmu agak kurang baik ya. Mungkin karena saya sering mengantar makanan jadi kecapekan. Aduh, kalian para anak muda memang menghadapi banyak kesulitan ya. Baiklah, saya akan mengirimkan 200 juta rupiah. Untuk kesehatanmu, saya sudah siapkan villa. Kamu dan istrimu bisa tinggal di sana, supaya istrimu bisa merawatmu dengan baik. Bos ingin saya tinggal dengan istri. Apa itu tidak masalah? Ah, mengapa itu menjadi masalah? Baiklah, saya setuju. Ah, Saya akan tinggal dengan wanita cantik. anak muda, saya ingatkan, penting untuk membangun hubungan yang baik. Namun, jika kamu berani melewati batas dengan saudara iparmu atau mencoba trik curang lainnya, saya punya banyak cara untuk membuatmu menyesal. Hari itu kami pindah ke villa mewah bersama Shen Man-ge. Syawang, duduklah. Sejak saat itu, kehidupanku benar-benar berubah menjadi seperti seorang raja. Setiap hari, Shen Man-ge selalu menyiapkan makanan sehat yang lezat untukku.
Ada kalanya aku merasa hubungan kami sudah menyerupai pasangan suami istri. Meskipun kami tidak tidur bersama, dia benar-benar memainkan peran istri yang sempurna. Apakah Bos Boy tidak bisa memuaskannya? Mungkin dia ingin aku berperan tambahan? Aduh, kamu bikin kaget saja. Sayangnya, hal seperti itu hanya bisa dibayangkan. Pak Bai sangat kaya. Pasti dia orang besar dengan wanita sempurna. Kakak ipar, saya sudah selesai makan. Hah, saya yang akan mengurus. Biar saya yang membereskan semuanya. Kamu sebaiknya beristirahat dengan cukup agar tubuhmu tetap sehat dan kita bisa memiliki bayi yang sehat juga. Kakak ipar, saya mau istirahat dulu. Oke, baiklah. Awalnya saya pikir hari-hari akan berjalan dengan tenang seperti ini. Tapi perkembangan selanjutnya benar-benar di luar dugaan saya. Astaga, kenapa di sini terasa begitu panas? Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Sungguh, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah semua ini belum cukup untuk membuat keadaan lebih buruk? Rasanya ada sesuatu yang tidak biasa sedang berlangsung. Suhu yang meningkat ini membuat saya tidak nyaman. Seolah-olah ada sesuatu yang mendesak perlu segera ditangani. Kakak ipar, apakah itu kamu? Ah, Syawang, aku benar-benar terkejut. Kakak ipar sedang apa? Ah, aku sedang menyiapkan bahan makanan untuk besok. Benar-benar merepotkanmu, biar aku bantu. Tidak perlu. Pekerjaan ini terlalu halus. Pria besar sepertimu tidak bisa. Siapa bilang tidak bisa memotong sayuran? Aku setiap hari makan di sini. Biarkan aku bantu. Syawang, aku baru saja mencoba resep baru yang menarik dan ingin tahu pendapatmu. Bagaimana kalau kamu mencicipinya sebentar? Ayo, coba lihat dan rasakan dulu, ya? Biar aku coba. Rasanya bagaimana? Rasanya enak. Keahlian memasakmu hebat, kakak ipar. Aku tidak menyangka kamu sudah terjaga dari tidurmu. Padahal baru saja aku berpikir untuk membangunkanmu. Kamu sudah bangun? Kenapa aku tidur di sini? Kamu masih bilang begitu. Tadi malam kamu minum beberapa gelas lagi. Akhirnya kamu yang tumbang. Begitukah? Iya. Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun tentang kejadian itu? Sepertinya memang ada sesuatu yang terjadi seperti yang kamu katakan. Tak apa-apa. Sarapan sudah siap. Cepat makan. Iya, baik. Aduh, Syawang, ada apa denganmu? Kamu tidak terkena panas kan, Syawang? kakak ipar tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Tidak masalah. Aku akan membawamu untuk mengganti baju. Baju-bajumu ini bahannya kurang bagus. Di internet juga bilang, kalau dipakai terlalu lama, bisa-bisa membahayakan kesehatan. Kakakmu kebetulan punya banyak baju. Ini tidak cocok ya? Apa yang tidak cocok? Baju-baju itu kalau tidak dipakai, hanya akan sia-sia. Ayo, aku akan membawamu untuk ganti. Ayo, coba dulu. Kakak ipar di sini? Tentu saja. Para ahli sering mengatakan bahwa semakin harmonis hubungan antara pasangan, semakin sehat pula anak yang akan lahir. Selain itu, ini juga merupakan tanggung jawab penting yang harus kamu jalani. Kakak ipar, biar saya sendiri.
Tak disangka, meski wajahmu biasa saja, tubuhmu ternyata cukup bagus. Kakak ipar, saya saja. Kenapa? Kamu merasa terganggu? Bukan, saya malah senang. Kalau begitu, diamlah dan jangan bergerak sedikit pun. Sayangnya bunga yang cantik ini mekar di tempat yang keliru. Sedang melihat apa? Maaf kakak, itu tidak sengaja. Sayangku, aku sudah kembali ke rumah. Suamiku, Sayang, cuacanya panas sekali. Kenapa kamu pakai selimut tebal begitu? aku kena flu, jadi pakai selimut biar cepat sembuh. Sayang, kamu kenapa? Sakit di mana? Jangan dekat-dekat. Sayang, kalau kamu merasa tidak enak badan, tolong bilang saja supaya aku bisa membantu kamu. Si Syawang mana? Dia kemana ya? Dia bilang dia pergi kerja. Hah? Aku sudah bilang, selama masa pemulihan kamu tak perlu bekerja. Dia bilang dia tidak bisa diam seharian. Kalau tidak kerja rasanya tidak enak. Benarkah begitu? Heh, Hehehe, baiklah. Tetapi jika anak nakal itu berani memiliki niat buruk terhadapmu, aku pasti akan menghajarnya tanpa ragu sedikit pun. suamiku, santai saja. Dia tidak akan berani, meski punya 10 nyali. Aku rasa kamu benar juga. Sayang, apakah tadi kamu sudah memberinya minum? Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik. Tenang saja, sayang. Aku sudah melakukannya sesuai permintaanmu. Oh. Aduh, sayang, kamu kenapa, sayang? Aku sentuh totusmu. Ibuku menularimu. Oh, benar-benar harus pergi ya? Kenapa begitu? Aku tidak bersalah. Kamu berani-beraninya meragukan aku. Sayang, aku salah. Aku benar-benar salah. Sayang. Aku saja tidak meragukanmu. Berani-beraninya kamu meragukan aku. Pergi sana, pergi. Aku salah. Sayang, dengarkan aku jelasin ya. Baik, aku pergi. Sembuh dulu. Aku datang lagi beberapa hari. Sayang, jangan marah lagi ya. Suamiku benar-benar sangat sayang sama kamu. Hahaha. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi nanti. Pergilah saja. Bos sudah pergi. Lanjutkan. Aku akan membuatnya tenggelam. Tunggu saja. Oh, baru ingat. Ada tugas di kantor. Jadi aku harus ke sana. Aku pamit dulu. Wang Fan, aku akan benar-benar mengendalikanmu sepenuhnya. Wang Fan, beberapa hari tidak bertemu, kamu kelihatan makin lemah. Iya, apa? Kamu ya, apa? Jangan keras kepala. Coba lihat di cermin. Bibirmu pucat. Kalau benar-benar parah, pergi ke rumah sakit saja. Mungkin masalah ginjal. Hahaha. Iya. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi seperti ini ya? Aku tidak mengerti. Kamu sering pergi ke tempat yang mencurigakan itu. Kena penyakit ya? Dengar nasihatku, bersenang-senang itu sementara, tapi kalau kena penyakit, menyesalnya seumur hidup. Iya benar. Jangan asal ngomong. Aku tidak ke tempat seperti itu. Hehehe. Aku nggak percaya. Kamu kan jomblo dan nggak punya pacar. Gimana bisa tahan kesepian selama ini? Siapa tahu dia cuma main sama penari. Aku tidak percaya ini terjadi padaku. Kenapa aku harus mengalami semua ini? Kalau aku bisa menghabiskan malam dengannya, meskipun harus hidup 10 tahun lebih pendek, aku tetap mau.
Haha, bagus ya. Menurutku, biasa saja. Bukan, kamu suka membual. Penampilanmu begitu. Dia tidak akan melirikmu sedikit pun. Teman, dia kembali mencariku. Serius? Jangan-jangan dia tertarik padaku? Apakah ini berarti musim semi saya yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba juga? Apa yang terjadi ini? Apa? Apa? Terima kasih banyak. Maaf sudah merepotkan. Tidak usah sungkan. Jadi begitu ya. Saya pergi dulu. Tunggu sebentar. Jadi, bisakah kamu jelaskan dengan jujur? Sebenarnya hubungan seperti apa yang kalian punya? Wang Fan, jangan-jangan kamu menyewa aktor untuk pamer? Aku tidak sebosan kalian berdua. Dia teman sekamarku. Astaga, kamu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tolong jangan bercanda seperti ini kan? Ini hanya lelucon kan? Wang Fan, kamu benar-benar sudah keterlaluan kali ini. Aku tidak mau bicara dengan kalian lagi. Aku pergi kerja. Tidak mungkin bisa melakukan itu. Tunggu sebentar. Kenapa? Mau bilang apa? Wajahmu suram. Aku takut kamu akan mengalami kecelakaan berdarah. Jangan asal bicara. Berani hancurkan tempatmu? Jangan terburu-buru. Aku mau tanya, apakah akhir-akhir ini kamu mendapat rezeki tak terduga? Dan juga keberuntungan dalam cinta? Bagaimana kamu tahu? Hahaha, yang aku ketahui sebenarnya lebih dari itu. Seperti kata pepatah, nasib dan peralatan itu selalu sejalan. Saat ini, kamu sedang menukar umur panjangmu dengan kekayaan. Dengarkan nasihatku, berhenti sekarang juga sebelum terlambat. Jika tidak, dalam 3 hari pasti akan ada kecelakaan berdarah. Omong kosong. Aku sehat. Tidak mungkin ada kecelakaan berdarah. Kalau kamu terus bicara sembarangan, aku lapor polisi. Ini adalah pisau pengikis tulang. Dan dengan ini semuanya sudah selesai. Selesai. Kakak ipar, aku sudah pulang. Hari ini aku tidak banyak mengantar pesanan. Kenapa badanku terasa sakit sekali? Ngam, Apa? ada yang tidak beres? Aku sudah buatkan sup untukmu agar tubuhmu terasa hangat. Aneh, kenapa dia menatapku begitu? Cepatlah minum. Atau perlu aku bantu menyuapimu? Cepat minum. Kakak ipar, boleh aku tahu dari bahan apa sop ini dibuat? Oh, sup ini. Apa yang membuatmu ingin tahu tentang bahan-bahannya? Sop ini enak sekali. Aku ingin mencobanya. Nanti kalau ibuku sembuh, aku mau buatkan juga untuk dia. Biar nanti aku saja yang membuatkan untuk ibu. Ayo cepat minum sekarang. Sebelum SOP ini menjadi dingin. Nanti rasanya tidak enak lagi. Kesehatanmu memburuk. Ada bahaya di depan. Sudahkah kamu memberi obatnya? Kenapa diam saja? Cepat minum. Tentang sop ini. Aku sungguh tidak ingin meminumnya. Mofan, apa yang kamu lakukan? Ini sop yang aku masak sepanjang sore. Aku tidak mau lagi. Meskipun dengan prestasimu, aku tetap akan membayar. Kamu demam. Apa yang kamu katakan? Aku baru di sini kurang dari sebulan. Kesehatanku semakin memburuk. Kamu pasti menaruh sesuatu di SOP ini. Kakak iparku mohon, lepaskan aku. Aku hanya seorang kurir biasa. Tidak ada yang bisa kamu ambil dariku. Tolong jangan sakiti aku. Aku rasa kamu benar-benar kebingungan karena demam. Kenapa aku ingin menyakitimu? Tunggu sebentar. Lihatlah, aku juga meminum SOP ini sekarang. Jika ada yang tidak beres dengan SOP ini, maka aku juga akan terkena dampaknya. Ini pasti bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah, bukan? Kamu baik-baik saja. Hanya semangkuk sope. Apa yang bisa terjadi? Menurutku, kamu terlalu banyak kesulitan. Jadi, kamu jadi lemah dan curiga. Kakak ipar, maafkan aku. Aku salah paham. Semua gara-gara peramal itu. Dia bilang, aku akan mengalami musibah berdarah.
Sudahlah, jangan banyak bicara. Kamu tampaknya memang terlalu lelah akhir-akhir ini. Kamu sedang apa? Kalau begitu, aku harus memperbaikinya dengan baik. Ayo, kita mulai. Ah, sekarang. Cukup, Kak. Kenapa? Kamu takut? Apa yang perlu saya takutkan? Bos Bai memberi saya banyak uang. Saya merasa ini tidak etis. Keinginan terbesarnya adalah memiliki seorang anak. Dengan membantu mewujudkannya, kita sebenarnya melakukan perbuatan baik yang menguntungkan dirinya. Kedengarannya masuk akal. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Oh, kakak ipar, biarkan saya yang melakukannya kali ini. Istriku! Kenapa tidak angkat teleponmu? Kamu di rumah? Labai mungkin pergi. Lanjutkan saja. Kalian. $56, 57, dan sekarang 58. Apa yang kalian lakukan? Bos Bai, akhirnya kamu datang. Larut malam ke sini. Kamu sikap apa? Bos Bai, ini gara-gara istri saya. Dia memaksa saya olahraga. Siang saya sibuk antar makanan. Pulang tetap harus olahraga. Tubuh saya tidak kuat. Tolong bujuk istri saya. Jangan sampai saya kelelahan. Saya paham. Nah sayang, kamu harus mengerti keadaan Syawang. Lihat, Syawang sudah berusaha sekuat tenaga. Ini semua demi kamu. Hanya dengan tubuh yang sehat, kita bisa punya bayi yang sehat. Sayang, maafkan aku. Ini semua salahku. Jangan sok baik. Urusannya belum selesai. Aku sudah datang ke sini dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk meminta maaf atas semua yang telah terjadi sebelumnya. Bukan begitu? Iya. Aku baru ingat sesuatu yang penting. Sayang, apakah kamu menyukainya atau tidak? Bagaimana menurutmu? Baiklah, kali ini aku maafkan dengan berat hati. Aduh, terima kasih sayang sudah memaafkanku. Oh, baiklah kalau begitu. Aku akan pergi tidur dulu karena aku benar-benar sangat lelah. Aduh, aku terkejut sekali. Untung saja aku cukup cerdik untuk mengatasi ini. Kakak ipar, cepatlah dan hitung dengan cepat. Biar aku yang menghitungnya saja, karena aku merasa lebih baik jika aku yang melakukannya. Gedung Shengdong punya satu ruangan. Aku belum pernah masuk. Setiap hari terlihat misterius. Masuk sebentar, tidak apa-apa kan? Wah, benar-benar luar biasa sekali melihat bagaimana mereka bisa bermain sampai sejauh itu. Dengan cara yang benar-benar tak terduga dan membuat saya terpesona dengan kemampuan mereka yang begitu luar biasa. Yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Sehingga saya merasa sangat kagum dan terkesima dengan apa yang mereka lakukan. Jangan bercanda, kakak ipar masih di sini. Dia sudah tidur sekarang, takut apa? Kenapa bisa sial begini? Aku harus pergi. Bagaimana kalau Shouting mendengar? Jika dia mendengar, biarkan saja seperti itu, karena aku adalah suamimu dan kamu adalah istriku, jadi tidur bersama adalah hal yang wajar, bukan? Aku masih bingung kenapa pintunya bisa terbuka seperti ini, dan aku merasa ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Sungguh tidak dapat dipercaya bagaimana semua ini bisa terjadi begitu saja. Seolah-olah tidak ada jalan keluar sama sekali dari semua masalah yang menimpa kita. Aneh, kenapa pintunya terbuka? Sayang, Aduh, suamiku tercinta. wah, sayang, kamu benar-benar mengenalku dengan baik. Seperti tidak ada rahasia di antara kita. Sayang, aku akhirnya berhasil datang juga ke sini. Bunga segar dimakan babi? Tidak mungkin. Bos Bai tidak akan melakukan hal seperti itu. Bagaimana bisa? Suamiku, kamu tahu tidak? Demi berpura-pura di depannya, aku sangat lelah. Aku merasa sangat terbebani. Kamu sudah banyak menderita. Tahan sebentar lagi. Setelah semuanya selesai, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Ternyata mereka selalu membohongiku.
Apa mereka benar-benar ingin mengambil ginjalku? Siapa itu? Oh, ternyata ponselku yang berbunyi dan aku harus segera menjawabnya. Aduh, halo, ada apa? Wah, hal kecil seperti ini saja kalian tidak bisa selesaikan? Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Aduh, sayang, maaf ya. Tadi ada telepon dari kantor yang mengatakan ada urusan mendesak yang harus segera aku tangani. Jadi aku harus pergi sekarang. Pergilah, semua lebih penting daripada aku. Aduh, sayang, jangan marah ya. Aku pasti akan menebusnya. Baiklah, kalau begitu. Sayang, tunggu aku sebentar ya. Aku cinta kamu. Tidak ada gunanya. Aku akan mati. Sialan, pasangan ini benar-benar tidak ada yang baik. Mereka semua hanya ingin menipuku. Aku tidak bisa tinggal diam saja. Aku harus segera menyembuhkan ibu. Meskipun harus menjual segala sesuatu, aku tetap harus membayar hutang padanya. Syawang minum sup. Kakak ipar, saya harus pergi. Ini mendesak. Wang Fan, ada yang mencarimu. Wang Fan, coba lihat jam tangan Rolex model terbaru ini. Kakak ipar, saya tidak pantas. Saya seperti babi hutan. Barang mahal ini tidak cocok untuk saya. Kita ini satu keluarga. Lagi pula, kamu akan segera menjadi ayah. Jadi harus mulai meningkatkan standar hidup juga. Saya tetap tidak mau. Terlalu mahal. Sudahlah, pakai saja. Tidak, sungguh tidak mau. Tidak masalah, Fatimah. Tidak mau. Kamu. Tidak masalah, kenakan saja. Ayo, kenakan saja. Wang Fan, manajer ingin bertemu denganmu sekarang. Maaf sekali kakak ipar, karena manajer memanggilku untuk suatu urusan penting. Aku harus segera kembali bekerja. Hehe, pergilah, pergilah. Halo, dia mulai curiga. Sepertinya kita harus melibatkan rekan tim. Halo, Apakah Anda keluarga Shufang? Kondisi pasien memburuk. Butuh operasi segera. saya akan segera ke sana. Dokter, tolong, bagaimana kondisi ibu saya? Saya akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Istri Anda sudah membayar biaya. Istri saya? Anda sangat beruntung. Punya istri yang sangat berbakti. Hargai dia baik-baik. Sejak kapan saya punya istri? Bagaimana ini bisa terjadi? Bu, biar saya tiupkan. Kakak ipar, kenapa kamu di sini? Fan, Kamu panggil dia apa? Bukankah Manggil istrimu? Kenapa kamu panggil dia kakak ipar? Sejak kapan dia menjadi bagian dari keluarga sebagai menantu yang kamu sebutkan? Ibumu baru saja selesai operasi. Kamu tidak ingin membuatnya bahagia? Mah, ini adalah momen keakraban kecil antara aku dan dia yang ingin kubagikan denganmu. Di depan ibu, sopanlah. Mah, ini memang hanya sedikit keintiman antara kami. Hanya bercanda saja. Ibu mengerti semuanya. Oh iya, sekarang waktunya kamu masuk kerja kan? Aku sudah di sini. Biar aku yang jaga ibu. Bu, aku antar dia dulu ya ke tempat kerja. Ayo. Bu, sampai kita bertemu lagi nanti ya. Sampai jumpa lagi. Sedikit romantis. Apa yang kamu lakukan di sini, Wang Fan? Ada sesuatu yang penting yang perlu disampaikan? Kakak ipar,
Terima kasih sudah merawat ibu. Ini urusan keluargaku sendiri. Aku tidak ingin merepotkanmu. Pulang dulu ya. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Apabila ibu merasa tidak nyaman, jangan sungkan untuk menghubungiku kapan saja, karena aku akan berusaha membantu dengan sebaik mungkin. Yang Han, Perawat Lin, apa hubunganmu dengan pembunuh? apa yang kamu katakan? Apakah dia seorang pembunuh? Apakah dia benar-benar seorang pembunuh? Dia, Tidak mungkin. Jangan bercanda. Bagaimana mungkin dia pembunuh? ayo ikut dengan saya sekarang juga. Apakah ini benar? Lin Wan King, dia terkenal sangat kejam. Setahun menikah 8 kali. 8 pria itu meninggal mendadak pada malam pernikahan mereka. Apakah kamu ingin mencoba sup ini? Rasakanlah dengan baik dan cepatlah meminumnya sebelum sup ini menjadi dingin. Astaga, aku sama sekali tidak menduga dia bisa seperti itu. Namun saat ini aku tidak bisa meninggalkannya. Ibuku sudah menganggapnya sebagai menantu, dan aku juga butuh uang untuk biaya pengobatan. Jika kita berpisah sekarang, bagaimana dengan kesehatan ibuku? Ia memang sangat memikat. Bisa membuatmu setia seperti ini. Perawat Lin, apakah menurutmu kita tidak terlalu dekat sekarang ini? Dekat? Panggil aku dengan nama. Wan King, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku ingin memakanmu. Wan King, ini rumah sakit. Tenanglah. Sebenarnya, sudah lama aku menyukaimu, karena orang yang baik hati dan bertanggung jawab terhadap keluarga seperti kamu sangat sulit ditemukan di masa kini. Wan King, aku menemukannya. Pasien di ranjang 707 butuh bantuan. Baik, aku segera ke sana. Wang Fan, tunggulah aku hingga nanti malam tiba. Oh tidak. Dalam situasi yang penuh tekanan dan kebingungan ini, di mana berbagai tanggung jawab keluarga dan perasaan pribadi berbaur menjadi satu, aku benar-benar merasa sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ada apa? Melihat dirimu yang sudah dewasa namun tetap ceroboh seperti ini, aku merasa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Bukan? Tidak ada apa-apa, Bu. Saya baik-baik saja kok. Jangan bilang tidak ada apa-apa. Apakah perawat kecil itu mencarimu lagi? Ingat, kamu harus menjaga batasanmu. Mange adalah gadis baik. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Bu, hubungan saya dengan Mange tidak seperti itu. Oh, begitu. Jelaskan padaku. Sebenarnya bagaimana? Aduh, ibu tidak akan mengerti. Anak ibu ini sekarang sedang menghadapi situasi yang sangat rumit dan sulit sekali. Shh, pelan-pelan. Kamu juga tidak mau tante terbangun, kan? Man King, jangan seperti ini. Cepat pergi, ini rumah sakit. Jangan bergerak. Aku akan melahirkan anakmu di sini. Fan, coba lihatlah jam berapa sekarang. Sudah larut malam, tetapi kamu masih belum tidur juga. Fan, sudah jam berapa ini? Kamu belum tidur? Aku main game sebentar. Jangan terus-terusan main game di ponsel. Itu hanya menghabiskan uang dan merusak mata. Tidurlah lebih awal ya. Iya tahu, Ma. Nah, apakah ada sesuatu yang mengganggumu atau membuatmu merasa tidak nyaman? Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lihatlah wajahmu yang memerah. Apakah kamu sedang demam? Mari, biar Mama yang memeriksanya. Ma, jangan sentuh. Aku cuma mau cek suhu tubuhmu. Ma, jangan bergerak. Sepertinya aku memang kena flu. Bagaimana kalau Mama ke apotek ambil obat buat aku? Baik, tunggu ya. Mama akan segera kembali. Tunggu ya. Namun, bagaimana jika Mama mengetahuinya? Kalau ketahuan ya ketahuan. Paling-paling aku bilang saja. Aku pacarmu. Kenapa? Tidak mau ya? Bukan itu maksudku. Cepat pergi, sebelum Mama kembali dengan mobilnya. Wah, kamu benar-benar tipe yang dibuang setelah tidak berguna. Hehe, laki-laki. Kakak ipar. Wang Fan, bisa pulang sebentarnya. Di rumah kayaknya mati listrik dan ada yang tutup pintu. Aku sendirian takut banget. Ada apa? Kakak ipar, jangan cemas. Aku akan segera pulang dan memastikan semuanya aman.
Kamu ngapain? Aku sedang menyelamatkanmu. Dia seperti janda hitam. Kamu bisa celaka kalau kembali. Selain itu, tidak aneh. Ibumu baru sakit dan masuk rumah sakit. Dia langsung hubungi kamu. Tawarkan banyak uang untuk punya anak. Wang Fan, kamu sudah dewasa. Bisa tidak berpikir sedikit. Mana ada hal sebaik itu di dunia? Kamu cuma pengantar makanan. Dia bisa suka sama kamu. Apa kamu benar-benar bisa meninggalkanku begitu saja tanpa merasa bersalah sedikit pun terhadapku? Anakku, jangan percaya padanya. Aku sudah mendengar semuanya. Mangge dalam bahaya sekarang. Mangge adalah gadis yang baik. Aku yakin dengan penilaianku. Dia mau nyawaku, tapi aku tetap menginginkannya. Ah! Kakak ipar, tolong dengarkan aku. Kakak ipar. Mengapa kamu baru pulang sekarang? Aku sangat takut. Tidak apa-apa. Aku di sini. Kakak ipar, bukankah listrik padam? Aku tidak tahu. Saat kalian kembali, listrik mati. Tapi begitu kamu datang, listrik menyala. Kamu yang memperbaikinya? Bukan aku. Aku buru-buru pulang menemuimu. Jadi aku tidak urus listrik. Mungkin pengelola yang memperbaikinya. Aku sangat takut. Sudahlah kakak ipar. Tadi di telepon, kamu bilang ada yang mengetuk pintu? Mungkin aku salah ingat. Terima kasih. Sudah datang larut malam begini. Yang penting kamu aman. Hei, Wang Fan. Aku sudah baik padamu. Tapi kamu selingkuh. Kakak ipar, sepertinya ini bukan urusanmu kan? Dengan siapa aku tidur, itu bukan urusanmu. Kalau kamu memang suka tidur dengan orang lain. Kalau begitu biar aku. Apa? Kakak ipar, jangan begitu. Tidak apa? Berani bicara. Tapi takut atau tidak. Itu yang kamu mau kan? Tidak, terima kasih. Aku benar-benar merasa lapar sekarang. Bolehkah aku makan dulu? Kalau tidak, aku tidak akan punya tenaga. Di dapur ada makanan. Uji makan. Baiklah. Astaga, apakah benar-benar Bos Bai yang tergeletak di sini? Mengapa dia berada dalam kondisi seperti ini? Seolah-olah dia sedang tertidur lelap. Sungguh mengejutkan, dia sudah tidak bernyawa lagi. Ini benar-benar ada mayat di sini. Apa maksudnya ini? Kenapa ada mayat? Aku penasaran. Tadi, cuma kamu di rumah kan? Kamu tidak curiga aku yang membunuh. Wang Fan, percayalah. Bukan aku pelakunya. Kakak ipar, tenang dulu, jangan takut. Wang Fan, sudah telepon polisi? Belum menelepon. Itulah kenyataan sebenarnya yang telah terjadi dalam peristiwa ini. Nona Shen, Anda terkait pembunuhan. Kami akan menyelidikinya. Bos Bai, kenapa Anda datang? Xiaowang, terima kasih sudah memberitahuku tepat waktu. Kalau tidak, entah berapa orang yang akan mati di tangan wanita gila ini. Wang Fan, aku sudah baik padamu. Tapi kamu menjebakku. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Aduh, ini. Apa yang kamu bicarakan? Ayo, bawa pergi. Tunggu sebentar. Aku ingin menyampaikan sesuatu sebelum aku pergi dari sini. Wang Fan, aku ingin bertanya kepadamu. Selama ini, apakah kamu pernah merasakan sedikit saja perasaan tulus terhadapku? Wanita beracun ini. Pembunuh! Di saat seperti ini, masih saja bicara kosong. Xiaowang, jangan tergoda olehnya. Dia itu iblis pembunuh yang kejam. Dia hanya memanfaatkanmu. Luo Haicheng, siapa sebenarnya yang jadi setan di sini? Apakah kamu benar-benar tidak tahu, Wang Fan? Xiaowang kamu. Baik, dengan kata-katamu itu sudah cukup. Apa-apaan ini? Ayo pergi. Betapa aneh. Kenapa hatiku terasa sangat sakit? Apakah ini berarti aku benar-benar mencintainya? Bos Bai, maafkan aku. Ucapanku tadi hanya untuk membuatnya pergi dengan lebih tenang. Tugas yang kamu berikan padaku tidak bisa selesai. Tapi aku akan mengembalikan uangmu. Aku akan menjual semua kalau perlu. Aduh, Xiaowang. Lihat apa yang kamu katakan. Aku tahu, kamu juga bermaksud baik.
Tapi soal punya anak, siapa bilang tidak bisa dilakukan? Tapi Bos Bai, bukankah kakak ipar sudah masuk? Punya anak bisa dengan siapa saja. Selain Shen Mange, ada yang lebih baik yang mau punya anak denganmu. Masuklah. Itu kamu. Masuklah. Wancing, kenapa kamu datang? Apa maksudmu? Hari ini kamu pergi begitu saja. Aku khawatir dan lapor polisi. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Kalau tidak, akibatnya bisa serius. Wancing, terima kasih ya. Maafkan aku yang sebelumnya. Wancing, ini adalah perawat yang aku panggil khusus untuk merawat ibumu. Dia sangat bertanggung jawab. Yang penting dia menyukaimu. Dan dia juga cantik. Kamu meninggalkan seseorang sebaik ini, malah memilih janda hitam? Bos Bai, aku, ini. Aduh, intinya cuma satu. Punya anak. Dengan siapapun tidak masalah kan? Haha, kalian berdua lanjutkan saja hubungan kalian. Aku tidak akan mengganggu. Villa ini anggap saja hadiah dariku untuk kalian. Manfaatkan baik-baik kesempatan yang aku berikan. Hahaha. Apakah kita harus melanjutkan pekerjaan yang belum selesai tadi siang ini sekarang? Lagi? Bukannya kita sudah melakukannya sekali? Lagi pula, barusan di sini ada yang meninggal. Kita melakukan hal itu di sini tidak baik, kan? Di rumah sakit juga banyak yang meninggal. Kenapa takut? Kamu sebagai pria dewasa takut dengan hal ini? Takut sih tidak. Kalau begitu, ikutilah aku dan bersiaplah sekarang juga. Sudah siap untuk pergi? Ayo, mari kita segera berangkat. Wancing, kamu sangat terburu-buru. Bagaimana kamu tahu tentang ruangan ini? Lebih baik kau mati saja. Bagus sekali. Untung aku sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Kalau tidak, kamu pasti berhasil mengalahkanku. Ada apa ini? Kenapa belum selesai juga? Maaf, Bos Bai. Tidak berguna. Bos Bai, bukannya kamu sudah pergi? Mau Fan, kamu tidak bisa lari. Terimalah nasibmu. Bos Bai, apa maksudmu? Maksudku? Baiklah, karena kamu juga akan mati, aku akan berbicara jujur kepadamu. Aku mengidap penyakit ginjal yang sangat serius dan aku sangat memerlukan transplantasi ginjal secepatnya. Kebetulan, ginjalmu cocok denganku. Jadi aku mohon dengan sangat, lakukanlah perbuatan baik dan donasikan ginjalmu untukku. Ya. Mau ambil ginjalku? Apa hubungannya dengan Saos? Benarkah dia membunuh seseorang? Tentu saja dia tidak membunuh siapapun. Itu semua fitnah dariku. Dia mencintai ginjalku. Jadi aku memaksanya menaruh obat dalam supmu agar bisa segera mengambil ginjalmu. Tapi dia terus menolak dan mengacaukan rencanaku. Jadi aku tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Saos itu baik. Mengapa kamu lakukan ini padanya? Bagaimanapun juga, dia sekarang sudah di penjara. Dan dengan umur panjang yang dia miliki, aku bisa mengirimmu untuk menemuinya di sana. Berhenti di tempat. Semua orang harus tetap di posisi masing-masing dan jangan bergerak sama sekali. Semuanya harus tetap tenang. Polisi, kalian tepat waktu. Dia mencoba membunuhku. Saya tidak bersalah. Saya dijebak. Petugas, saya bisa bersaksi. Dia menyerang saya. Bos Bai berani demi keadilan. Ya, saya berjuang demi keadilan. Sampai saat ini, kamu masih memiliki keberanian untuk menggoda saya? Kakak ipar, kamu tidak apa-apa? Mao Fan, terima kasih. Kapten Zhao, ayo kita bergerak. Tangkap mereka! Hei, tunggu! Polisi, apakah ada kesalahan? Kami ini orang baik. Ginjal saya bermasalah. Saya sangat memerlukan ginjalmu. Mohon berikan padaku. Kamu tidak bisa lari. Mao Fan tolong aku. Dia memaksaku. Bangman, kamu menjebakku. Sama-sama. Bawa dia pergi dari sini sekarang juga. Jangan. Kamu tidak akan mendapat balasan baik. Kak, aku pasti akan kembali mencarimu. Frong, Terima kasih atas bantuan. Penjahat sudah ditangkap. Kak, apa yang terjadi? saatnya aku mengungkapkan kebenaran. Kakak ipar, apa yang terjadi? Keluarga Shen kaya di Jiangcheng. Bai Haichan adalah anak yatim. Ayahku menemukannya. Kami menyekolahkannya. Kami juga memberinya makan. Tapi dia tidak berterima kasih. Dia mencoba merebut harta kami. Aku sering memberitahu ayahku.
Namun, Bai Haichan pandai berpura-pura. Ayahku tidak pernah melihat wajah aslinya. Lalu kenapa banyak orang mati, suamiku? Itu semua karena Bai Haichan. Dia ingin aku menikah dengannya. Tapi aku tidak suka padanya. Setiap kali aku ingin menikah, dia membunuh pria itu. Dia menyebarkan rumor bahwa aku pembunuhnya. Jadi para pria takut mendekatiku. Oh, begitu. Akhirnya, dia membunuh ayahku. Dia merebut harta keluarga kami. Dia juga memaksaku menikah dengannya. Untungnya, sebelum kami menikah, dia terkena penyakit ginjal. Dia menjadi impoten. Ini bisa dibilang karma. Jadi dia pakai Lin Wan Qing. Dia ambil laporan kesehatanku. Dia mau ambil ginjalku. Benar, dia sengaja membuat jebakan besar. Dia ingin aku menggoda kamu seperti Lin Wan Qing. Tapi aku tidak ingin membunuh. Jadi aku menunda waktu. Penyakitnya tidak bisa ditunda lagi. Jadi dia tidak sabar. Dia membunuh dan menjebakku. Mengambil langkah berbahaya ini. Tidak mungkin. Peramal itu mati. Aku pernah bertemu dengannya. Bagaimana bisa? Peramal itu juga orangnya Bai Haichan. Dia menipumu, memprovokasi hubungan dan konflik kita. Dia membawa pisau untuk membunuh. Bai Haichan memang sangat jahat dan kejam. Syukurlah, semuanya telah berakhir. Orang jahat itu sudah menerima balasannya. Tapi kenapa kamu pergi dan kembali lagi? Lihat, saat terakhir kali aku memelukmu, aku menyelipkan alat perekam kecil di sakumu. Dengan alat itu, aku mendengar kalian. Bai Haichan tidak sabar. Dia berencana bertindak malam ini. Untung aku tidak jauh. Aku kembali tepat waktu. Kalau tidak, nyawamu terancam. Syukurlah. Kalau tidak, mungkin aku tidak akan pernah bisa bertemu denganmu lagi. Percayalah padaku. Aku bisa dengan mudah menaruh alat penyadap. Mungkin ini adalah balasan kebaikan. Maaf kakak ipar, dulu aku sempat meragukanmu. Masih panggil aku? Lalu sebut apa? Panggil aku Mangi. Mangi, benarkah? Kau! Akhirnya, semua ini sudah berakhir, dan aku bisa hidup normal. Semua ini berkat kamu, karena kamu percaya padaku di saat penting. Aku sangat terharu. Tenang saja, aku akan memberimu cukup uang untuk hidup nyaman seumur hidup. Jadi, kita akhirnya sampai di akhir perjalanan ini ya? Memang benar kita berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Dan tidak ada pesta yang berlangsung selamanya tanpa ada akhirnya. Aku pergi. Jaga dirimu baik-baik. Tunggu sebentar. Apakah kamu benar-benar tidak bisa pergi sekarang dan tetap tinggal di sini bersama saya? Saya mohon, pikirkan kembali keputusanmu. Kau, Aku suka kamu. Apakah kamu suka aku? Aku hanya butuh satu kata darimu. kamu suka aku. Tentu saja aku suka kamu. Bagus sekali. Aku juga suka kamu. Mari kita bersama. Aku tidak sedang bermimpi kan? Wang Fan, percayalah bahwa ini bukan mimpi. Aku memohon bimbingan dan dukunganmu untuk menghadapi sisa hidupku yang panjang dan penuh tantangan. Ayah, lihatlah ini. Aku sudah membalas dendam untukmu. Sekarang kamu bisa beristirahat dengan tenang. Paman, tenang saja. Aku akan menjaga Manko dengan baik dan mencintainya seumur hidup. Ada beberapa mantan suami. Iya. Aku baru saja menyadari sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang mungkin telah aku abaikan begitu saja selama ini. Sayang, ada apa denganmu? Tidak tahu. Tiba-tiba aku merasa sangat mual. Kamu merasa mual. Mungkinkah ini pertanda bahwa kamu sedang hamil? Apakah ini terjadi secepat itu? Wah, Wang Fan, kamu memang sangat nakal. Jadi karena itu, kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadapku. Kamu harus bertanggung jawab. Apa? Ibuku mengalami kecelakaan? Bu, kenapa ibu cepat keluar rumah sakit? Penyakitku sudah sembuh, katanya dokter. Aku bisa pulang. Di rumah sakit dengan bau obat setiap hari tidak nyaman. Aku tidak tahan. Ibu sebaiknya fokus kesehatan dulu. Ayo segera bawa ibu pulang.
Lebih baik menikmati hidup di rumah, bukan? Anak nakal, menantuku lebih tahu bagaimana merawat orang. Tidak seperti kamu, anak nakal. Kamu beruntung bisa menikahi Manko. Manko, Istriku, ada apa denganmu? Kamu terlihat mual-mual begitu. Jangan-jangan kamu hamil ya? Benarkah? Ini benar-benar luar biasa. Ayo cepat, cepat. Kamu duduk di sini sekarang. Cepatlah duduk, silakan duduk. Dengar anak nakal, kamu harus lebih baik pada Manko. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Kamu istirahat yang baik di sini ya. Ibu akan memasak untuk kalian. istri, biarkan aku mendengar anak kita. Aku difitnah dengan kejam. Tolong segera lepaskan aku sekarang juga. Wanita itu, dia adalah setan yang sebenarnya. Dan kalian semua akan sangat menyesal jika tidak mendengarkan peringatanku.